udah nggak sesuai zamannya. Oh tuh kata Ustadz Seno, kebanyakan aplikasi. Nah, kadang ada aplikasi yang udah sebulan nggak kita pakai, tapi masih tetap ada di handphone kita. Ya, kebanyakan aplikasi, kebanyakan video-video yang dari WhatsApp gitu ya, yang udah itu nggak bermanfaat buat kita, itu kan, itu masih ada di handphone kita. Itu yang kemudian nge-crash. Memorinya sedikit, teknologi cekak. Oh iya bener. Nah teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, kita juga gitu nih ya, otak kita ya, guru gitu kan, walaupun kita sebagai seorang guru, tapi ada juga guru yang suka ngehang, nge-crash. Apa sebabnya? Karena banyak ya hal-hal yang nggak penting itu masuk ke dalam otaknya, masuk hal-hal yang nggak penting banget lah gitu ya. Inilah makanya kenapa dibutuhkan kecerdasan respon. Untuk apa kecerdasan respon itu? Supaya kalau ada hal yang nggak penting langsung kita skip. Ini nggak penting gitu ya. Berita hoax gitu ya, langsung kita skip, langsung kita hapus, langsung kita buang. Tidak kita izinkan satu data apapun gitu ya yang nggak berhubungan dengan cita-cita besar kita ya untuk masuk ke dalam otak kita. Respon kita harus tepat gitu ya. Pertanyaan berikutnya, merespon itu harus positif atau negatif? Coba jawab di kolom chat. Respon itu harus positif atau negatif? Lah, kagak pada ngechat. Ya. Respon ya, Ustazah Arin, makasih Ustazah, positif, mantap ya. Ustazah Arin nulis positif karena selalu berpikiran positif. Betul, alhamdulillah, luar biasa, keren. Ada lagi, tergantung keadaan, mantap Ustazah Irma. Ini Ustazah Irma kayaknya baru ketemu ya, baru bergabung ya. Selamat bergabung, welcome to the jungle. Bersama dengan teman-teman di Istek ya, Masya Allah. Ya betul Ustazah, tergantung keadaan, benar. Jadi kita bisa respon positif, bisa juga respon negatif, tergantung keadaan. Kalau teman kita Ustadz Ainun ya atau Ustadz Supri ngajak ngapal Quran, itu responnya positif apa negatif? Positif ya. Wah siap Ustadz, mantap ya. Oke Ustadz, minggu depan saya setor 5 halaman, keren gitu kan. Responnya harus positif ketika yang mengajak kita, mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau yang ngajaknya misalnya untuk korupsi dana bansos gitu ya. Walaupun itu semuanya sekampung gitu ya, itu ngajak kita korupsi dan nggak ada satupun yang menolak, kita tetap harus negatif respon kita. Nggak boleh terhadap hal-hal yang negatif, ya kita harus responnya juga dengan negatif, nggak boleh positif. Kan semua orang ikutan, misalnya nikah lagi. Ini ibu-ibu kalau suaminya mau nikah lagi, responnya positif atau negatif? Ayo. Saya nggak berani lanjutin ya, ada istri saya ikutan. Oke, kita lanjutin ya Ustazah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, pertanyaan berikutnya, mana yang lebih nikmat, proses atau hasil? Coba, Ustazah Arin nggak boleh nih jawaban yang mana yang tadi ya? Keduanya, proses dan hasil. Oke, mana yang lebih nikmat, proses atau hasil? Lebih, kalau pertanyaannya lebih berarti pilih salah satu, Ustaz. Dua-duanya aja. Ya, proses, makasih Ustaz Seno, Ustaz Arin, benar, ya, Masya Allah, proses ya, ya. Analoginya gini, kita kalau reuni SMA nih, reuni SMA angkatan tahun berapa ya? Saya alumni angkatan 2002 ya, lulus tahun 2002. Nah, itu berarti udah 19 tahun nih. Ya, betul. Udah 19 tahun. Reuni nih misalnya tahun kemarin 2009 ada reuni. Itu kira-kira yang kita cerita sama teman itu yang kita jadikan bahan bercandaan, bahan ketawaan, bahan seru-seruan, yang kita ceritain ke teman-teman itu kira-kira hasil dari UN kita enggak? Berapa nih lu? Berapa? Enggak ada. Tapi yang kita jadiin bahan bercandaan itu adalah ketika kita belajar dulu, ada yang cerita nggak siap ulangan misalnya gitu ya, ulangan TIK ilmu komputer itu nggak siap ulangan karena kebanyakan main bola itu ya, itu ada yang ternyata bikin konslet listriknya, wah akhirnya padam, akhirnya nggak jadi ulangan. Wah tuh begitu cerita ternyata jadi lucu itu. Ada yang cerita bolos itu ya, ada yang cerita datangnya
apa namanya terlambat datang sekolah, diusir sama satpam, ada yang emang sengaja nggak masuk kelas gitu ya, nongkrongnya di warteg dan lain sebagainya. Prosesnya yang lebih diceritain kan gitu ya. Ada yang punya gebetan, gitu ya. Ini kok Ustadz Ainun senyum-senyum. Ya teman-teman yang dirahmati Allah, yang lebih nikmat kebanyakan kita merasa adalah prosesnya bukan hasilnya. Jadi yang lebih penting ya adalah proses atau hasil. Proses gitu ya, dan hasil itu adalah bagian dari proses. Banyak orang hari ini yang itu mereka fokusnya bukan kepada prosesnya, tapi fokusnya kepada hasilnya. Maka banyak yang nggak lulus kuliah gitu ya, tapi dapat gelar S1 misalnya. Karena yang dilihat adalah hasilnya. Begitu ditanya sama temennya, oh lulusan mana misalnya gitu ya, lulusan universitas ini, oh angkatan tahun berapa, tahun sekian, sama dong gitu ya. Ketika temennya nanya macam-macam ya akhirnya dia bingung karena dia tidak menjalani prosesnya dengan baik. Hasil itu adalah bagian dari proses, dan ketika kita ketahui ya proses dan hasil ini, mana yang lebih diutamakan, merubah proses atau merubah hasil? Ini pengalaman sadarin pengalaman pribadi kayaknya. Iya benar juga ya. Kata Ainun ketawa-ketawa aja. Senyumnya khas. Tapi Ustadz Aldi senyumnya lebih sumringah. Masa SMA, masa indah. Iya. Oke, mana yang lebih diutamakan sekarang? Merubah proses atau merubah hasil? Merubah proses. Betul saja. Merubah proses, betul ya. Dan proses itu terdiri dari dua hal, yaitu respon dan peristiwa. Dan kita ketahui, setelah kita tahu nih proses itu terdiri dari dua hal, respon dan peristiwa, kira-kira selanjutnya mana yang lebih mudah untuk kita rubah? Responnya atau merubah peristiwanya? Misalnya ya, merubah respon atau merubah peristiwanya? Yang lebih mudah, yang lebih simpel untuk kita lakukan, tentu merubah peristiwanya ya. Merubah peristiwa, bukan ya, merubah respon. Nah, merubah respon itu lebih mudah daripada kita merubah peristiwa, karena peristiwa kita nggak bisa ngerubah itu. Yang bisa kita rubah adalah respon kita, itu kan, karena peristiwa itu memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan peristiwa itu terjadi karena dari respon pertama yang kita berikan. Jadi kalau kita responnya positif, maka akan didapatlah hasil yang positif, gitu kan. Tapi kalau responnya negatif, maka kita juga akan mendapatkan hasil yang negatif. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Jadi proses terdiri dari respon dan peristiwa. Maka kemudian kalau kita diminta pilihan, ya mana yang lebih mudah, merubah respon atau merubah peristiwa? Tentu merubah respon adalah itu yang lebih mudah. Dan respon terbaik yang mengandung nilai-nilai kemuliaan, itulah yang disebut dengan namanya adab. Nah, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adab inilah yang mau kita install di semester kedua ini, baik kepada diri kita maupun kepada anak-anak murid kita. Nah, jadi melihat dari hasil monitoring evaluasi tadi gitu ya, kalau dilihat dari proses ya, proses dari pembelajaran bagaimana ilmu itu bisa berlangsung, sepertinya kalau kita lihat sudah 1,5 tahun perjalanan ISTEK ini berjalan, tapi kenapa terkesan prosesnya mungkin ya ada yang lambat, ada yang cepat gitu ya. Bisa jadi penyebab utamanya sebenarnya adalah karena masalah adab begitu. Dan kita ingat ini dari ulama ya, Yusuf bin Husain, beliau pernah mengatakan bil adabi tafhamul ilm wa bil ilmi yasihhu lakal amal. Dengan adab engkau akan memahami ilmu, dan dengan ilmu amalanmu akan menjadi benar. Teman-teman sekalian, mungkin hari ini banyak orang yang ilmunya banyak tapi kenapa tidak berdampak gitu ya pada pada kebaikan-kebaikan dan lain sebagainya, nggak berkah ilmunya, bisa jadi karena kurang adabnya dia, baik kepada gurunya, baik kepada teman-temannya, maupun di dalam majelis ilmu itu sendiri. Nah, apa hasil dari monitoring kita tadi pagi? Itu ada beberapa anak yang
ketika belajar Quran gitu ya, belajar tahsin itu masih pakai pakaian kaos oblong gitu kan, Ya. masih iya ada yang Pakai pakai kaos celana oblong, pendek, Ustaz. ada yang pakai celana pendek. Nah, ini bisa jadi karena tidak memperhatikan adab, maka kemudian Allah tahan ilmu itu nggak masuk ke dalam diri si anak. Ilmu itu jangankan masuk ke dalam otaknya, ke dalam hatinya itu ya, ke dalam otaknya aja itu ditahan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada seorang ulama Abdullah bin Mubarak ya, yang kita ketahui bersama dulu pernah Anda sampaikan tentang Abdullah bin Mubarak yang jadi rujukan para ulama ya, jadi apa namanya ulamanya ulama itu. Apa yang bisa kita pelajari dari Abdullah bin Mubarak? Beliau ternyata mempelajari ilmu itu 30 tahun, mempelajari adab itu 30 tahun ya. Jadi 50 tahun hidupnya itu apa namanya didedikasikan untuk Allah SWT dalam mencari ilmu. Dan ternyata 50 tahun itu 30 tahunnya belajar ilmu tentang adab, lalu kemudian yang 20 tahunnya baru belajar tentang ilmu-ilmu syariah, fikih dan lain sebagainya. Masya Allah. Bahkan Imam Malik juga ya diperintahkan oleh ibunya untuk belajar kepada Rabi'ah bin Abdurrahman. Itu juga adalah diminta bukan belajar ilmunya, tapi yang diminta oleh ibunya adalah belajarlah adab engkau dari Rabi'ah. Masya Allah. Maka kemudian ada muridnya Imam Malik ya, muridnya Imam Malik itu ternyata 20 tahun belajar dari Imam Malik, 18 tahunnya belajar adab kepada beliau, dan 2 tahunnya itu baru belajar ilmu. Jadi teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita mengejar supaya anak-anak kita mencapai hasil tahsinnya bagus, baca Qur'annya bagus, hafal Qur'an 30 juz. Tapi ketika kita mengesampingkan terhadap adab ini ya, maka jangan berharap ilmunya akan menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah. Dan tadi di awal Anda sampaikan, ciri dari ilmu yang berkah dan bermanfaat itu ada 3 hal. Yang pertama, ini disampaikan oleh Ibnul Mubarak ya. Beliau menyampaikan bahwa yang pertama, kalau kita mau tahu ilmu kita berkah atau tidak, maka kita bisa lihat dari amal soleh kita bertambah ataukah tidak. Jadi teman-teman sekalian, kalau amal soleh kita makin bertambah setelah kita belajar, maka berarti ilmunya bermanfaat. Coba kita berapa tahun belajar tentang sholat tahajud. Dulu dari SMP atau SMA kita udah belajar ilmu tahajud gitu ya, dari sekolah-sekolah kita. Tapi hari ini coba kita lihat, sebulan belakangan, ya, seminggu belakangan, berapa malam yang kita tuntaskan dengan kita tahajud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, munajat kepada Allah. Kita tahu ilmu tentang saum sunnah misalnya itu ya, tapi berapa Senin, berapa Kamis yang kita habiskan untuk puasa Senin Kamis itu. Kita tahu dari Ustadz Ainun tentang menghafal Quran misalnya gitu ya, tapi berapa banyak di antara kita yang nggak bisa tidur ya setiap harinya sebelum dia menghafalkan 1 atau 2 ayat Quran ya. Kenapa ilmu kita cuma sekedar jadi pengetahuan? Bisa jadi karena kita mengesampingkan adab-adab dalam menuntut ilmu. Maka ini yang panjangnya gitu ya, dari kitab apa namanya Iqtidaul Ilmi wal Amal dari Syekh Yusuf bin Husain ini tadi, bahwa dengan adab engkau akan memahami ilmu. Jadi kuncinya ilmu ada pada adab, dan dengan ilmu akan benar amalanmu, dan dengan beramal engkau akan memperoleh hikmah, dengan hikmah engkau akan memahami zuhud, dengan zuhud engkau akan tinggalkan dunia, dengan meninggalkan dunia engkau akan lebih mengharapkan akhirat, dan dengan lebih mengharapkan akhirat maka engkau akan memperoleh ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berawal dari adab, ujungnya adalah keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka teman-teman yang dirahmati